Halo, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Win Channel. Hari ini saya kedatangan Toyota Race 1000cc Turbo Matic, ngeluh boros. Setelah dicek rata-rata konsumsi bahan bakar 6 km per liter. Nah, kita mau coba nih, bener nggak sih konsumsinya ini 6, liter atau memang proses penggunaan kendaraannya yang tidak eco driver, artinya pengendaraannya itu akselerasinya selalu tinggi sehingga RPM-nya selalu di atas 2500 sehingga menyebabkan konsumsi bahan bakarnya jadi 6 km per liter. Oke, kita langsung uji coba di test drive ya, dengan pengendaraan yang ekonomis. Sampai berapa konsumsi bahan bakar Toyota Race 1000cc Turbo ini ya, Matic. Oke, lanjut test drive kita ya. Thank you. Nah, kita sekarang akan test drive kendaraan Raize Matic CVT ya. Bagaimana proses pengendaraan yang ekonomis agar bisa kecapai konsumsi bahan bakar yang maksimal walaupun perjalanannya padat merayap, stop and go. Yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah proses penekanan pedal gas. Proses penekanan pedal gas itu tidak boleh langsung dalam, tapi pada saat start awal itu sebaiknya penekanannya perlahan-lahan sehingga tidak memacu RPM mesin itu langsung naik tinggi. Jadi kenaikan RPM itu perlahan terus begitu. Itu dari sisi penekanan pedal gas. Kemudian dari pengurangan kecepatan, usahakan jangan ngerem ngejut, karena ngerem ngejut akan membuat beban mesin menjadi berat dan ini akan menambah konsumsi bahan bakar juga. Dan penyetelan AC juga kita setel ini di kecepatan 1 saja, sama suhunya di 20 ya. Ini penyetelan mesin. Nah, sekarang kita reset dulu ya. Ini kita reset dulu. Trip kita nolkan dulu ya. Trip kita nolkan dulu. Trip A. Average-nya kita nolkan dulu ya. Average-nya rata-rata konsumsi bahan bakar kita nolkan dulu. Kemudian untuk tripnya, ini tripnya kita nolkan juga ya. Kita proses ini. Nah, kita nolkan, average kita nolkan. Sekarang kita jalan bagaimana pengendaraan yang ekonomis. Oke, kita jalan ya. Oke, kita masukkan transmisi ke gigi D. Nah, Matic ini walaupun tidak digas dia jalan sendiri. Nah, proses penambahan gasnya juga harus perlahan-lahan sehingga tidak membuat RPM itu naiknya drastis gitu. Nah, ini kita pelan gitu kan, ngikutin kecepatan kendaraan. Penambahannya pun gitu, kita nambahnya pelan-pelan, nggak langsung ngejut akselerasi langsung seperti kickdown mau balap kendaraan. Kita cukup santai saja. Nah, kita lihat perjalanan di depan agak padat merayap tuh di depan. Kita tinggal ini kan ada kendaraan mau muter nih, kita mengurangi kecepatan juga, jangan terlalu ngejut, kemudian kita menambah gasnya juga jangan langsung digas dalam, jadi smooth penambahannya gitu ya. Kita lihat ke depan ya, kita lihat perjalanan depan. Kita akan tempuh perjalanan ini 10 km per jam. Konsumsi bahan bakarnya berapa? Perjalanannya mulai padat lagi nih. Jarak yang ditempuh sudah 4,8 kilo. Kemudian semakin sore semakin padat ya di jalan ini ya. Dari kota tadi mungkin banyak orang yang baru pulang berlibur
berangkat untuk belanja ke mall, itu kecepatan kita memang di rata-rata di 40 sampai 46. Tadi sampai 50 pun baru kita mau 50 sudah turun ya. Ini kita lihat perjalanan di dalam kota. Dan untuk perjalanan luar kota nanti next time ya, kita akan buatkan lagi. Dan ini kita akan buatkan khusus di jalan yang padat merayap, mengurangi kecepatan. Nah, pada saat mengurangi kecepatan usahakan jangan terlalu ngejut supaya beban kendaraan juga tidak terlalu berat. Secara pengendaraan pun Toyota Rise ini bantingannya juga tidak terlalu keras, dan kalau kita mau akselerasi pun juga akselerasinya masih responsif ya, walaupun 1000 cc dibantu dengan turbo. Tapi secara akumulatif Toyota Rise dikendari di dalam kota ini sangat nyaman ya. Kalau kita jalan bergelombang hanya terasa goyangan sedikit-sedikit begitu kurang lebih. Jadi kita lihat di depan tuh merayap padat. Inilah kalau kita di perkotaan, stop and go nya kita harus smooth, menambah kecepatan pun harus smooth. Karena walaupun kita mau akselerasi, mau motong mobil itu, nanti di depannya pun kita akan pelan. Dan secara endingnya sampainya pun sebenarnya akan sama. Jadi walaupun kita mau buru-buru, mau motong akselerasi kencang, kemudian zigzag, kemudian motong lagi zigzag, waktu tempuhnya juga nggak akan terlalu jauh dengan bagaimana kita menggunakan kendaraan ini yang smooth dan eco driving ya, yang ekonomis, pengendaraan yang ekonomis. Jadi kalau kita mau mengendarai kendaraan ya sebaiknya menggunakan pengendaraan yang ekonomis begini. Yang pertama, yang kita bawa penumpang itu tidak akan merasakan goncangan maupun kejutan. Kedua, kita juga tidak terlalu boros bahan bakarnya. Dan yang ketiga, kendaraan pasti akan lebih awet, baik di remnya, baik di pelumasnya maupun di transmisinya. Karena kalau Matic sering melakukan akselerasi yang mendadak, artinya upshiftnya terlalu sering untuk menambah kecepatan, itu akan juga mengganggu kerja Matic karena akan terjadi hentakan-hentakan di dalam transmisi Matic-nya. Nah ini lihat di depan ini macet ya, kita agak macet memang karena sore hari ini memang benar-benar macet ya. Kita akan buktikan di dalam perkotaan saja yang macet dengan pengendaraan seperti ini. Kita akan buktikan dengan pengendaraan yang ekonomis ini kita akan capai konsumsi bahan bakar berapa ya. Jadi memang sore hari ini memang banyak sekali keluar kendaraan ya. Jadi proses pengendaraannya pun kita harus stop and go, berhenti jalan
Dan kalau mengikuti anjuran saya tadi dengan tidak melakukan pengereman yang mendadak dan penambahan gas yang tidak terlalu dalam, maka pengendaraannya nyaman dan konsumsinya juga mungkin akan irit. Kita buktikan ya. Sekarang kita sudah jalan 7 kilo ya. Kita lihat ya, jalan 7 kilo, konsumsi bahan bakarnya 18,4 km per liter. Kita akan ikuti terus ya video ini sampai dengan 10 kilo. Oke. Nah, di depan ini udah padat merayap nih. Merayap. Sore hari ini padat sekali. Dan kita sudah menempuh jarak 9,3 kilo. Konsumsi bahan bakarnya 18,8 km per liter. Sepertinya bisa tembus 18,5 ini ya. Sepertinya. Kita pastikan ya. Dengan kondisi jalan padat seperti ini sore hari ini, berapa konsumsi bahan bakar pengendaraan yang ekonomis yang kita gunakan ini. Nah, padat lagi kita depan. Akan stop and go dan nah, itu padat sekali ya sore hari ini. Sepertinya banyak sekali hari ini yang keluar rumah. Pas sekali untuk kita melakukan tes kendaraan ini yang kondisi jalannya padat merayap, stop and go, sehingga kita bisa mendapatkan pengetesan yang aktual ya. Konsumsi bahan bakarnya kita dapatkan berapa. Dan untuk kendaraan Rise ini kita nggak lakukan apa-apa ya, modifikasi atau penyetelan dan sebagainya. Ini adalah standar ya. Jadi ini standarnya. Posisi jalan pengendaraan, jalan, dan setelah kita menempuh jarak 10 km, ini konsumsi bahan bakarnya 18,2 ya Bapak Ibu ya. Nah itu kita bisa lihat, coba di zoom pelan-pelan karena jalannya agak rata. 18,2, 18,1 ya. Oke. Dan ini adalah real ya Bapak Ibu ya. Perjalanan kita real, jalan macet, berhenti, jalan dengan kecepatan konstan rata-rata 30, terus kemudian tadi sampai 50 kita ngurangin kecepatan lagi karena jalan macet, terus kemudian merayap perlahan, dan konsumsi bahan bakar yang bisa kita dapatkan dengan kondisi jalan di dalam kota adalah 18,2 km per liter. Jadi Rise walaupun di dalam kota jalan merayap itu
masih bisa irit ya Bapak Ibu ya, dengan catatan pengendaraan yang ekonomis, tidak ugal-ugalan, tidak menginjak pedal gas secara dalam mendadak, dan tidak melakukan pengereman yang mendadak. Dan ini real yang bisa kita dapatkan. Konsumsi bahan bakarnya 18,2 km per liter. Demikian tutorial penggunaan Toyota Race Matic untuk mendapatkan konsumsi bahan bakar yang irit. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat sore. Thank you.